Assalamualaikum sobat YouTube semua, kembali di channel kami. Kata mudik dan pulang kampung kini sedang viral dan ramai menjadi bahan obrolan di dunia maya. Sejumlah netizen atau warganet membahas perbedaan mudik dan pulang kampung menyusul penjelasan Presiden Joko Widodo terkait arti atau makna kedua kata tersebut. Setelah dicek ke KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, mudik setidaknya memiliki dua arti. 1. Mudik artinya berlayar, pergi ke udik, hulu sungai atau pedalaman. 2. Pulang ke kampung halaman. Itulah arti di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebenarnya, jika melihat dari arti mudik di KBBI sendiri, antara mudik dan pulang kampung ialah sama. Namun, di video kali ini tidak akan membahas arti kata tersebut, melainkan bahwa mudik itu sendiri merupakan ciri khas dan adat istiadat budaya Indonesia sebelum Lebaran. Mudik merupakan fenomena tahunan yang terjadi saat mendekati hari raya besar di Indonesia, terutama saat hari raya Idul Fitri. Lantas, sejak kapan fenomena mudik ini terjadi? Lalu dari mana budaya mudik terbentuk? Berikut penjelasannya. Budayakan menonton sampai selesai agar tidak gagal. Belum diketahui secara detail kapan terjadinya awal tradisi mudik berlangsung di Indonesia, tetapi terdapat jejak-jejak mudik yang terjadi di era Kerajaan Majapahit. Menurut dosen sejarah Universitas Sinata Dharma Yogyakarta, Silveria Raden Lili Aji Sempurno mengungkapkan bahwa selain berawal dari Majapahit, mudik juga dilakukan oleh pejabat dari Mataram Islam yang berjaya di daerah kekuasaan, terutama mereka balik menghadap raja pada Idul Fitri. Seperti itulah yang disampaikan dosen sejarah tersebut, bahwa tradisi mudik sudah terjadi di era kerajaan Mataram Islam. Pada zaman dahulu, tradisi mudik dilakukan dengan cara mengunjungi sanak keluarga di kampung halaman untuk meminta restu agar pekerjaan di perantauan berjalan dengan baik. Selain itu, tradisi mudik juga dimanfaatkan untuk berziarah ke makam leluhur mereka. Refleksi mudik juga dapat ditemui dalam tradisi toron di Madura yang berarti turun. Toron bermakna pulang ke kampung halaman. Tradisi toron terjadi mengingat masyarakat Madura lekat dengan warga rantau. Oleh kerana itu, pulang ke kampung halaman merupakan momentum yang dinanti oleh masyarakat rantau dari Madura. Istilah toron memiliki makna filosofis yang dimaknai sebagai pribadi yang rendah diri, tidak melupakan tanah kelahiran, dan memposisikan diri sebagai masyarakat yang menjunjung nilai luhur. Ada 3 momentum tradisi toron di kalangan masyarakat Madura, yaitu Hari Raya Idul Fitri, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Hari Raya Idul Adha. Tradisi mudik zaman dulu dilakukan secara natural untuk mengunjungi dan berkumpul dengan keluarga. Namun saat ini tradisi mudik selain berkumpul dengan keluarga juga sebagai ajang menunjukkan eksistensi dirinya selama di perantauan. Akan tetapi, tahun ini tampaknya akan terasa berbeda. Tradisi yang telah mengakar kuat di hati masyarakat Indonesia ketika menjelang Lebaran tampaknya akan hilang pada tahun ini. Budaya itu seolah akan terhenti untuk sementara waktu. Hal itu diakibatkan karena adanya virus COVID-19 yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan pelarangan mudik kepada warga Indonesia, khususnya Jabodetabek.
Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pelarangan kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang berupa mudik. Kebijakan tersebut dikarenakan Jabodetabek menjadi epicentrum penyebaran virus COVID-19 dan telah menjadi penyebab menyebarnya virus COVID-19 ke daerah yang lain. Hal itu diakibatkan adanya pekerja di Jakarta yang pulang kampung atau mudik yang menjadi carrier atau pembawa virus dan telah menulari keluarganya di kampung halaman. Karena saat ini beberapa pekerja telah melakukan perjalanan ke wilayah asalnya dan adanya PHK saat pandemi virus COVID-19. Dengan tidak adanya mudik saat hari raya Lebaran, maka budaya tersebut akan berubah untuk sementara waktu. Jakarta yang dulu sepi saat Lebaran, maka akan ada aktivitas walaupun tetap dibatasi. Fenomena macet di jalanan dan masyarakat Indonesia yang berbondong menuju ke tempat pemberhentian angkutan umum seperti stasiun, bus, bandara untuk sementara waktu akan hilang. Namun itu tetap diharapkan tidak menjadi masalah bagi masyarakat Indonesia, karena hal itu untuk kebaikan diri sendiri, keluarga, masyarakat sekitar, dan untuk Indonesia. Kita menjadi bagian yang harus menahan diri sebisa mungkin untuk tetap di rumah hingga masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan pandemik virus COVID-19 ini bisa berakhir. Masyarakat ibu kota yang menjadi perantau harus menjadi yang terdepan dalam mematuhi peraturan pelarangan mudik demi kebaikan bersama. Mungkin kali ini kesempatan untuk kita hanya untuk bersilaturahmi dengan tetangga sekitar kita terlebih dahulu. Maka dari itu, doa dan usaha masyarakat Indonesia untuk tetap mematuhi anjuran pemerintah. Semoga menjadi awal yang baik supaya cepat berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Selain itu, diharapkan juga perhatian pemerintah terhadap nasib pekerja dan masyarakat pada umumnya yang tidak mudik di saat ini, supaya mereka dapat bertahan hidup dan tidak merasa kecewa karena dilarang untuk mudik pada tahun ini. Bantuan sembako dan fasilitas lainnya supaya dapat diberikan agar membantu mencegah masyarakat untuk mudik. Sekian, terima kasih. Marilah kita ikuti himbauan pemerintah agar kita supaya selamat semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih.